selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, tetap semangat belajar. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya kelas 8 semester genap. Kita memasuki bab 14, yaitu menampilkan tari tradisional. Untuk peta kompetensi pembelajaran dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab 14 ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keunikan tari tradisional daerah setempat dengan daerah lain. Yang kedua, siswa mampu membandingkan keunikan tari tradisional daerah setempat dengan daerah lain. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pola lantai, properti, tata rias, dan busana pada tari tradisional daerah setempat. Yang keempat, siswa mampu membandingkan pola lantai, properti, tata rias, dan busana pada tari tradisional daerah setempat. Yang kelima, siswa mampu melakukan ragam tari tradisional dengan menggunakan pola lantai dan properti. Yang keenam, siswa mampu merangkai ragam tari tradisional sesuai iringan. Yang ketujuh, siswa mampu menyajikan ragam tari tradisional sesuai iringan secara lisan maupun tulisan. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, diharapkan siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyimak video ini sampai selesai. Selamat belajar! Coba perhatikan gambar tari di bawah ini dengan seksama, kemudian tuliskan hasil pengamatan sesuai dengan aspek yang telah disediakan pada kolom lembar kerja di bawah ini. A. Pengertian tari tradisional. Jenis penyajian tari dibagi menjadi 4. Yang pertama, tari tunggal. Yang kedua, tari berpasangan. Yang ketiga, tari kelompok atau massal. Yang keempat, drama tari. Tari tunggal. Tarian yang dibawakan hanya oleh satu orang penari. Berikut adalah contoh dari tari tunggal. Tari berpasangan. Tarian yang dilakukan oleh dua orang penari, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Prinsip pada tari berpasangan,
Yang pertama, adanya gerakan saling mengisi, yang kedua, adanya gerakan saling interaksi, dan yang ketiga merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Berikut adalah contoh tari berpasangan. Yang ketiga, tari kelompok atau massal. Tarian yang dilakukan secara berkelompok baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dengan perempuan. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan. Berikut adalah contoh tarian berkelompok atau massal. Empat, drama tari. Bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik pada peragaan drama tari selain menguasai secara aspek gerak juga aspek ekspresi. Ini disebabkan untuk mendukung cerita dibutuhkan kemampuan menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Adapun unsur-unsur pendukung tari, yang pertama adalah tata rias, yang kedua busana tari, yang ketiga aksesoris atau perhiasan, yang keempat properti atau perlengkapan tari, yang kelima musik iringan, dan yang keenam adalah tata panggung. 1. Tata rias. Seni penggunaan alat-alat make up pada wajah penari. 3 fungsi utama dari tata rias dalam tari, yaitu yang pertama memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Yang ketiga, memberi nilai tambah keindahan karya tari. Dua, busana tari. Seni menata segala pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Fungsi utama dari busana dalam karya seni tari yaitu yang pertama memperjelas tema, yang kedua membantu menghidupkan karakter dan peran penari, yang ketiga membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari, dan yang keempat memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika.
3. Aksesoris atau perhiasan. Bagian dari busana yang dapat memberikan kesan lebih kuat lagi adalah aksesoris. Aksesoris juga ada yang digunakan untuk menutupi kekurangan atau kekosongan wilayah busana yang kadang-kadang digunakan sebagai properti. Empat, properti atau perlengkapan tari. Penguasaan properti tari yang digunakan merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan format garapan dan pementasan tari yang berkualitas. Yang kelima, musik iringan. Iringan musik dalam tari sangat dominan karena musiklah yang diikuti gerakan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Iringan atau musik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari itu sendiri. Contohnya tepuk tangan, petik jari, tepuk dada, hentakan kaki, vokal atau tembang. Yang kedua, musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen seperti talempong, gamelan, dan lain sebagainya. 6. Tata panggung. Tata panggung adalah penataan panggung untuk mendukung pergelaran tari. Tata panggung bukan hanya untuk kepentingan pencapaian efek artistik, namun juga berfungsi untuk membantu penciptaan suasana yang terkait dengan konsep tari. Panggung dibedakan menjadi dua. Yang pertama, panggung terbuka atau outdoor. Pertunjukan yang berada di tempat terbuka atau luar ruangan. Contohnya lapangan atau arena. Yang kedua, panggung tertutup atau indoor. Pertunjukan yang berada di tempat tertutup atau di dalam ruangan. Contohnya seperti kelas atau auditorium. Tahukah kamu bahwa setiap suku di Indonesia memiliki gerak tari yang berbeda-beda? Perbedaan gerak menunjukkan kekayaan dan keunikan gerak tradisional Indonesia. Keunikan gerak dapat dijumpai salah satunya tari Yospin Pancer dari Papua. Keunikan terletak pada gerak kaki yang ritmis disertai dengan permainan memukul tifa. Keahlian secara khusus sangat diperlukan untuk dapat melakukan gerak dinamis pada kaki sambil memukul tifa. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari kecak dari Bali. Penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala. Penari mengucapkan kata cak 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 sebagai iringan gerak. Keunikan tari kecak tidak hanya pada gerak tetapi juga pada iringan. Keunikan ini hampir sama dengan tari saman dari Aceh. Penari menyanyi sambil melakukan gerak dengan menepuk hampir seluruh badan dan anggota badan. Bunyi tepukan dan nyanyian dijadikan sebagai iringan. Keunikan gerak tidak hanya pada penari putra, tetapi juga pada penari putri. Tari burung enggang dari Kalimantan,
Keunikan gerak terletak pada gerak pergelangan tangan ke atas dan ke bawah, sehingga bulu-bulu burung enggang yang diselipkan pada jari-jari dapat mengembang seperti sayap burung yang hendak terbang. Keunikan gerak pada tari daerah Kalimantan terletak pada gerakan tari, terutama pada gerak tari gaya perempuan. Lentikan tangan dengan memegang bulu burung enggang menjadi salah satu keunikan. Keunikan gerak ini disebabkan tarian daerah Kalimantan yang bersumber pada simbolis gerak burung enggang. Lentikan gerak pada jari-jari tangan dapat dijumpai pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Tarian ini memiliki kesamaan dengan gerak lentikan jari dapat dijumpai pada tari Sekapur Sirih dan persembahan dari Melayu. Keunikan gerak pada tarian daerah Sulawesi diantaranya pada tari Pakarena yang merupakan salah satu contoh tarian daerah Sulawesi Selatan. Pada tari Pakarena, gerakan kaki yang tertahan pada lantai dan tangan dengan menggunakan kipas merupakan salah satu keunikan tarian ini. Gerakan pada tari Pakarena dilakukan dengan lembut dan mengalun. Walaupun musik yang mengiringi tarian ini menghentak-hentak, hal ini sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Bugis. Sebagai pelaut, walaupun ombak datang bergulung tetapi kapal tetap harus dijalankan perlahan mengikuti alur gelombang. Keunikan pada tarian daerah Jawa biasanya tertuju pada tari yang tumbuh dan berkembang di keraton. Tari-tarian yang berkembang di keraton memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melakukan gerakan. Setiap gerak memiliki makna dan filosofi tersendiri. Tari-tarian yang bertumbuh dan berkembang di luar tembok keraton biasanya mengacu pada gerakan tradisional tarian keraton. Keunikan gerak tari yang tumbuh dan berkembang juga dimiliki tarian kerakyatan. Tarian ini tumbuh dan berkembang di masyarakat luas. Di daerah Jawa Barat dikenal dengan tari jaipong, di daerah Jawa Tengah dikenal dengan sebutan lengger. Pada tarian kerakyatan biasanya gerak yang dilakukan secara spontan, mengikuti irama dan tidak memiliki aturan baku dalam melakukan gerak. Tarian kerakyatan ini ada yang bersifat pergaulan, tetapi ada juga yang bersifat magis. Pada tarian jaranan misalnya, penari pada saat tertentu yaitu kondisi trance dan mereka bisa memakan pecahan kaca. Bahkan masih banyak lagi keunikan-keunikan yang terdapat pada tarian tradisional yang ada di Nusantara. Uji kompetensi pengetahuan silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, jelaskan fungsi tata rias dan tata busana pada penampilan tari. Yang kedua, jelaskan dua fungsi musik pengiring pada penampilan tari. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pendukung pertunjukan tarian. Demikian pembelajaran seni budaya hari ini. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan hubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup Mapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan gunakan selalu protokol kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.